وأنصاره وأتباعه بإحسان يوم الدين. اللهم يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا من تشاء إلى صراط مستقيم. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas berlimpahan nikmat dan rahmat yang selalu kita terima dari Allah Ta'ala. Salawat serta salam juga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih kita, tauladan kita, baginda Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan kekuatan untuk tetap bisa istiqamah menapaki jalan syariah, jalan sunnah, dan jalan dakwah beliau. Baik, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala di pagi hari yang cerah ini dalam kajian Selasa pagi seperti biasa. Dan tema kita masih melanjutkan tentang seri Fiqhul Ikhtilaf. Ini seri kedua dari Fiqhul Ikhtilaf. Pada seri pertama kita sudah membahas tentang pertama definisi yang dimaksud dengan Fiqhul Ikhtilaf. Yang intinya itu seperti ketika kita bicara tentang fikih ibadah misalnya, fikih salat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji, fikih umrah dan seterusnya. Jadi untuk ibadah itu kita kan sebutkan bahwa fikih itu adalah al-fiqhu wal faham. Fikih adalah pemahaman. Tapi pemahaman yang tidak asal pemahaman yang luas dan dalam. Itu fikih itu di atas, jadi pemahaman yang di atas rata-rata. Jadi pemahaman spesial, pemahaman yang luas dan dalam. Nah, pemahaman tentang apa? Kalau kita bicara tentang fiqhul ibadat misalnya seperti tadi kita sebutkan fikih salat, itu umumnya rata-rata terkait dengan fiqhul kaifiyah. Jadi fokusnya itu adalah fikih tentang kaifiyah. Fikih tentang tata cara. Jadi fiqhus salah itu fiqhu kaifiyatis salah. Fikih tentang bagaimana cara kita melakukan salat. Jadi, tata cara salat. Fikih zakat juga fikih tentang tata cara bagaimana kita berzakat. Fikih siam juga seperti itu, fikih haji dan fikih umrah dan seterusnya. Nah, fiqhul ikhtilaf itu adalah pemahaman yang kita sebutkan jadi ilmu, pengetahuan dan pemahaman yang dengan ilmu itu, dengan ilmu fiqhul ikhtilaf itu seseorang itu akan bisa memahami fenomena ikhtilaf, perbedaan pendapat yang terjadi atau yang ada, itu dia bisa memahaminya secara benar dan baik, serta menyikapinya secara proporsional. Nah, fokus kita di sini adalah, jadi seperti yang kita sebutkan dalam hal fiqhul ibadat, yaitu fiqhul kaifiyah. Jadi fikih tentang kaifiyah, tentang tata cara bagaimana. Kalau salat bagaimana salat, kalau zakat bagaimana zakat, kalau puasa bagaimana puasa. Nah, kalau ikhtilaf itu adalah fikih
bekal ilmu, pengetahuan dan pemahaman yang dengannya seseorang tidak hanya dia memahami fenomena perbedaan yang terjadi secara benar dan baik serta proporsional, tapi yang lebih penting adalah bahwa dia itu bisa berbeda pendapat. Jadi tahu bagaimana cara berbeda pendapat secara benar, baik dan proporsional. Ini goal kita, target kita dalam fiqhul ikhtilaf itu. Itu praktiknya. Dengan bekal ilmu fiqhul ikhtilaf itu kita berharap bahwa kaum muslimin yang memang faktanya begitu. Jadi faktanya mereka berbeda dengan berbagai macam perbedaan yang tidak terhitung. Jadi dalam berbagai macam perbedaan yang tidak terhitung. Fokus kita nanti lebih tertuju kepada perbedaan mazhab fikih. Perbedaan mazhab fikih. Tapi juga ada perbedaan dalam berdakwah, perbedaan dalam berpolitik, perbedaan dalam berorganisasi sosial, perbedaan dalam bermacam ragam perbedaan itu. Nah, ini mengapa kita angkat tema ini, itu karena kita terus terang saja, saya secara pribadi itu melihat bahwa salah satu faktor penyebab kelemahan utama kaum muslimin itu adalah karena mereka tidak memiliki, jadi perbedaan itu sesuatu yang aksiomatik, sesuatu yang tidak mungkin tidak terjadi, sesuatu yang semakin semakin bertambahnya hari, semakin bertambahnya waktu, semakin bergantinya zaman itu bukan semakin berkurang, tapi semakin bertambah. Jadi gitu. Artinya bahwa kita itu tidak mungkin bisa terlepas dari kenyataan, realita, fakta, fenomena adanya perbedaan ini. Artinya dalam hal apapun itu antar kaum muslimin yang sepertinya sudah diikat, ya, disatukan dengan kesatuan akidah, kesatuan kitab suci, kesatuan nabi, sebelumnya tentu kesatuan Tuhan yang Maha Esa. Jadi, dan kesatuan dalam prinsip-prinsip pokok-pokok ajaran Islam, tapi tetap saja banyak sekali materi, tema, jadi faktor, kondisi situasi yang berpotensi untuk menjadikan kaum muslimin itu terlibat dalam bermacam ragam perbedaan dan perselisihan. Artinya bahwa zahiratul ikhtilaf, fenomena perbedaan itu la mafarra minha, la manasa minha. Jadi itu. Jadi tidak mungkin kita bisa lepas darinya. Nah, sehingga kemudian yang sangat dibutuhkan adalah bagaimana kaum muslimin itu memiliki kematangan, memiliki kedewasaan untuk bisa berta'amul, untuk bisa berinteraksi, menyikapi fenomena perbedaan itu secara benar, baik dan proporsional. Secara benar, baik dan proporsional. Jadi gitu. Untuk banyak sekali bentuk perbedaan yang sebetulnya bukan perbedaan prinsipil, yang seharusnya itu tidak menjadi masalah, tapi faktanya dengan persepsi yang salah, dengan pemahaman yang salah, dengan cara penyikapan yang salah, dengan kelemahan dalam fiqhul ikhtilaf, itu akhirnya setiap perbedaan itu berpotensi untuk menimbulkan masalah dalam kehidupan umat Islam, dan itu menimbulkan perpecahan, ujungnya yang membuat kaum muslimin lemah. Ujungnya membuat kaum muslimin lemah. Dan itu yang kita saksikan, yang kita lihat, yang kita alami, insyaallah. Sehingga makanya di sini seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, Dr. Yusuf Qaradawi menyebutkan bahwa ini salah satu
macam atau bentuk fikih, pemahaman yang sangat dibutuhkan oleh umat Islam. Agar umat Islam itu bisa kembali menjadi umat yang harapannya itu menempati posisinya seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Sebagai umat terbaik. Itu syaratnya harus bersatu dan kuat. Tidak ada yang lain. Jadi harus kuat, dan syarat mutlak kekuatan umat Islam adalah dengan bersatu. Jadi, nah cuman ada bentuk perbedaan itu yang apakah bersatu berarti harus sama semuanya, tidak ada perbedaan sama sekali, tidak. Jadi umat Islam di masa-masa keemasan ketika mereka bersatu dan disatukan oleh akidah yang satu, itu mereka juga berbeda dalam bermacam ragam perbedaan mazhab fikih dan lain sebagainya. Tapi toh mereka bisa bersatu. Nah, sehingga salah satu harapan dan cita-cita saya itu adalah bahwa, dan tentu ini juga cita-cita kaum muslimin semuanya. Bagaimana umat Islam bisa membangun persatuan, bisa bersatu, ya, bisa tetap berukhuwah Islamiyah, bisa bersatu dalam perbedaan dan keragaman. Nah, dari situ maka kemudian kalau arahnya ke sana, di sini urgensi fiqhul ikhtilaf. Urgensi fiqhul ikhtilaf. Karena apa? Jadi kita tidak bisa memahami kaum muslimin dengan berbagai kelompoknya, dengan berbagai ijtihadnya dalam bidang fikih, dalam bidang dakwah dan lain-lain, dalam bidang politik. Jadi gitu. Yang secara umum tidak sampai masuk ke wilayah usul, tidak sampai masuk ke wilayah prinsip. Tapi dengan lemahnya fiqhul ikhtilaf, dengan kesalahan persepsi, dengan kesalahan pemahaman, dengan kesalahan sikap, akhirnya kemudian jadi Islam yang sering kita katakan dan kita dakwahkan, kita promosikan sebagai dinur rahmah, sebagai agama rahmat, sebagai agama penebar rahmat. Dan itu bukan hanya bagi kaum muslimin. Jadi kita biasa gembar-gembar bahwa yang kita dakwahkan, yang kita sebarkan adalah Islam rahmatal alamin. Jadi nabi kita nabi rahmatal alamin. Quran kita adalah kitab suci rahmatal alamin. Jadi agama kita Islam yang kita imani itu agama Islam yang rahmatal alamin. Islam itu rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi dalam konteks umat manusia, seluruh umat manusia, termasuk umat di luar Islam. Nah, yang kontradiktif adalah, jadi kita yang biasa mendakwahkan Islam dan mengatakan Islam rahmatal alamin, termasuk bagi umat di luar umat Islam, yang bukan pemeluk dan bukan yang mengimani Islam, itu Islam kita katakan rahmat bagi mereka semuanya. Itu bagaimana itu mungkin bisa terjadi? Kalau ternyata kita tidak bisa membawa Islam itu menjadi rahmat di antara kita sesama umat Islam sendiri, hanya karena perbedaan mazhab, perbedaan organisasi, perbedaan partai politik, perbedaan kelompok dan lain sebagainya, yang bukan perbedaan prinsipil. Sekali lagi saya tegaskan, bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain di luar sana, di luar tubuh umat Islam, bahwa Islam itu rahmat bagi seluruh alam, bagi seluruh umat manusia, tidak hanya untuk umat Islam sendiri, kalau Islam yang kita pahami, Islam yang kita praktekkan, Islam yang kita dakwahkan, Islam yang kita bawa itu tidak bisa menjadi rahmat bagi sesama saudara kita, yang hanya karena berbeda mazhab, kelompok, organisasi, gerakan dakwah.
Saya berharap ini menjadi perenungan bagi seluruh tokoh, khususnya seluruh kaum muslimin. Jadi sehingga ketika ada yang biasa menyerukan Islam rahmatil alamin, Islam rahmatil alamin, itu saya sederhana saja. Jujur atau tidak dia, sungguh-sungguh atau tidak dia, itu saya lihat. Bagaimana sikap dia, Islam yang dia pahami, Islam yang dia praktekkan, Islam yang dia bawa itu dijadikan sebagai landasan untuk dia bermuamalah, bertaamul, berinteraksi dengan umat Islam lain yang notabene saudara seakidah, seiman sendiri, di luar kelompoknya, di luar mazhabnya, di luar organisasinya. Betulkah Islam yang dia bawa itu bisa menjadi rahmat bagi saudaranya yang di luar kelompoknya itu? Atau sebaliknya? Jadi kalau kita tidak bisa membawa Islam, mempraktekkan Islam, memahami Islam yang kita imani itu, untuk menjadi rahmat bagi diri kita dan bagi saudara kita yang berbeda mazhab, kelompok, organisasi, partai politik, udah. Nggak usah ngomong tentang Islam rahmatil alamin. Jadi gitu. Nah, di sini yang kita ingin harapkan, sehingga betapa urgen dan pentingnya tema ini, tema fikih ikhtilaf ini, karena inilah yang insya Allah jika kita pahami dengan baik fikihnya ini, kemudian kita secara bertahap upayakan untuk kita praktekkan itu juga dengan baik pula, insya Allah jadi fikih ikhtilaf ini salah satu wasilah kita untuk untuk kita bisa dan mampu membuktikan bahwa Islam itu betul-betul rahmatil alamin. Jadi Islam itu betul-betul rahmatil alamin. Jadi kita katakan Islam kita imani sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Termasuk bagi umat manusia yang berbeda akidah, berbeda agama dengan kita yakini Islam rahmat bagi mereka. Jadi gitu. Tapi ternyata kita tidak bisa menerapkan itu dalam konteks di ruang lingkup sesama umat manusia yang juga sama-sama beriman dengan Islam. Berakidah dengan akidah Islam. Jadi berkitab suci dengan kitab suci Al-Quran. Jadi berqudwah dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi hanya gegara perbedaan mazhab, perbedaan cara dakwah, perbedaan dalam menentukan prioritas dakwah, dan berbagai ijtihad yang lainnya dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan seterusnya, yang bukan masuk wilayah prinsip, tapi ternyata kemudian kita tidak bisa membuktikan kerahmatan Islam itu bagi dalam konteks sikap kita, dalam konteks ta'amul dan muamalah kita di antara kaum muslimin. Insya Allah itu kita segera penegas saja. Nah, pada pagi hari ini, dalam sesi kedua ini, kita akan insya Allah akan berbicara tentang anwa al-ikhtilaf. Jadi macam-macam perbedaan. Jadi macam-macam perbedaan. Jadi ikhtilaf itu perbedaan. Ya, perbedaan. Tapi perlu saya sebutkan di sini bahwa perbedaan itu akan ada macam-macam. Ya, sesuatu dikatakan berbeda itu tidak sama. Setiap yang tidak sama itu berbeda. Setiap yang tidak sama dalam hal apapun. Tapi fokus kita di sini ya termasuk perbedaan apa? Jadi perbedaan gender, laki perempuan berbeda. Walaysa dzakaru kal unsa. Perbedaan suku, bangsa, bahasa, warna kulit, perbedaan hobi, perbedaan adat istiadat, perbedaan kebiasaan, perbedaan kultur, perbedaan bermacam-macam. Tapi yang kita bahas di sini itu perbedaan yang terkait dengan nilai. Yang kita maksud dengan macam-macam perbedaan itu perbedaan di bidang nilai. Perbedaan dalam hal-hal yang ada hubungannya dengan benar salah, dengan hak batil, ya,
dengan hak batil di situ, dengan lurus sesat, dengan rahmat atau azab atau laknat. Kita bicara perbedaan di sini dalam konteks itu, dalam konteks perbedaan nilai. Yang minimal di situ ada hukum benar salah. Jadi gitu. Nah, ketika kita berbicara tentang karena ini penting kita angkat sebagai bagian dari pengantar untuk kita nanti masuk ke tema utama fikul ikhtilaf. Jadi nanti fikul ikhtilaf itu hanya tertuju ke salah satu bidang, salah satu bentuk, salah satu macam di antara macam-macam perbedaan. Jadi, tapi agar supaya nanti kita bisa memahami positioningnya di mana, jadi gitu. Fikul ikhtilaf itu kita terapkan. Ketika disebut fikul ikhtilaf itu arahnya kemana? Itu tapi kita coba memahami dulu secara general, secara umum, secara global. Dari situ nanti kita akan mengetahui. Jadi ketika kita gunakan atau istilah fikul ikhtilaf itu yang kita katakan tadi sangat kita butuhkan, itu terkait dengan macam dan jenis perbedaan dan ikhtilaf dan perselisihan yang seperti apa dalam hal apa. Secara umum perbedaan ikhtilaf itu ada secara garis besar ada dua. Jadi perbedaan yang terkait dengan nilai yang tadi saya sebutkan. Jadi yang terkait dengan nilai. Itu yang pertama adalah perbedaan, perselisihan yang melibatkan unsur atau faktor hati. Yang berbeda dan perselisihan itu hati. Ikhtilafil qulub. Jadi, yang berselisih, yang ikhtilaf itu hati. Hati itu tempatnya rasa. Jadi hati tempatnya rasa. Jadi gitu. Tempatnya iman dan kufur. Tempatnya cinta dan benci. Tempatnya wala dan bara. Ya. Tempatnya apa itu? Jadi menolong, berpihak, mendukung, dan memusuhi. Jadi gitu. Berpihak atau antipati. Nah, itu perselisihan hati. Kalau yang berselisih hati, nah, ikhtilaful qulub. Sementara itu, kita nanti sambung sedikit lagi. Nah, yang kedua itu adalah ikhtilaful uqul. Jadi, yang berbeda, yang berselisih itu akal. Pikiran. Tempatnya pemahaman. Tempatnya pemahaman. Jadi gitu. Kalau ini rasa, kalau ini ilmu. Jadi gitu. Ya, terkait dengan benar salah juga, jelas. Tapi dengan ilmu, bukan sesuatu yang dirasakan. Jadi gitu. Benar salah, hak batil, tapi wilayahnya wilayah apa? Wilayah pemikiran, wilayah pemahaman. Ikhtilaful uqul wal afkar. Jadi gitu. Nah, baik. Lalu kemudian terkait dengan apa? Ikhtilaful al-uqul ini wal afkar, perbedaan dan perselisihan akal, pemikiran itu ditentukan oleh apa yang diperbedakan, apa yang diperselisihkan. Jadi berselisih dalam pemahaman, dalam pemikiran, dalam hal apa? Nah, di sini kita dalam Islam itu
masalah-masalah yang menjadi objek pemahaman, pemikiran, dari situ kemudian ada potensi sama atau berbeda. Jadi sepakat, mufakat, atau berselisih. Itu masalah-masalah yang sangat mungkin untuk disepakati atau diperselisihkan. Itu ada dua. Ada dua. Pertama adalah perbedaan dan perselisihan itu fi masail al-usul. Atau fil masail al-usuliyah. Fil qadaya al-usuliyah. Dalam bidang, dalam hal yang bersifat prinsip. Jadi, dalam hal yang bersifat prinsip, usul. Prinsip, pokok-pokok ajaran Islam. Prinsip-prinsip utama ajaran Islam. Jadi, yang disepakati tentu. Jadi, hal besar. Jadi, nah yang kedua itu al-ikhtilaf wa tanazu' itu fil furu'. Lawannya usul itu furu'. Ada usul, jadi ada masail al-usuliyah, ada al-masail al-furu'iyah. Furu' itu cabang, jadi ibarat pohon gitu. Itu kan ada akar, ada batang, ada dahan, ada cabang, ada dahan, ada ranting, ada daun, ada bunga, ada buah. Nah, akar dan pohon batangnya ini itu usul. Jadi itu usul. Ini pokoknya, prinsip dasarnya. Kalau akarnya dicabut sudah hilang pohon itu, roboh. Begitu juga kalau batangnya dipotong, digergaji. Jadi ditebang udah hilang pohon itu. Jadi semuanya kalau sudah prinsip, kalau sudah pokoknya itu tumbang, hilang, ya otomatis cabang, dahan, ranting, daun ya hilang semua. Jadi gitu. Nah, furu itu adalah setidaknya mulai dari cabang, dahan, ranting, tergantung ya. Jadi mungkin pada tingkat tertentu barangkali mungkin cabang masih mungkin setengah usul, setengah furu. Jadi dahan, ranting, khususnya ranting misalnya itu. Kebanyakan perselisihan kita itu di ranting dan daun-daun. Jadi di ranting, furu itu. Tapi setidaknya bukan batang inti dan bukan akar. Jadi bukan akar. Ibarat sebuah bangunan itu bukan pondasi, bukan tiang-tiang penyangga utama. Jadi gitu. Furu itu ya komponen-komponen bangunan, bagian-bagian bangunan yang tidak inti. Jadi tidak inti. Yang kalau hilang itu atau rusak itu tidak sampai menimbulkan kerusakan fatal, tidak sampai menimbulkan bahaya fatal. Tidak membuat bangunan roboh atau tidak membuat seperti itu contoh. Jadi ya bagian-bagian pelengkap lah seperti itu. Nah, jadi itu. Nah, di sini perbedaan dalam akal pikiran dan pemikiran itu ada yang dalam masalah usul pokok, prinsip-prinsip ajaran Islam, ada yang dalam masalah furu, cabang-cabang, non prinsip. Jadi ini wilayah ijtihad dan ikhtilaf. Jadi kalau untuk yang usul ini itu adalah ini termasuk maudhi' ittifaq wa ijma'. Jadi masalah-masalah prinsip itu adalah menjadi menjadi materi kesepakatan ya dan konsensus. Jadi gitu. Ittifaq gitu. Kalau terjadi perbedaan di sini,
perbedaan dalam masalah usul, perbedaan masalah prinsip itu perbedaan besar. Tidak ditolerir, tidak dibenarkan secara nilai. Tidak dibenarkan, dan perbedaan itu sudah tidak disebut perbedaan lagi, tapi lebih disebut dengan tafaruk atau iftirak, perpecahan. Jadi kalau sudah perbedaan dan perselisihan di bidang prinsip, ya, masalah prinsip, itu maka tidak mungkin tidak terjadi perpecahan. Tapi ini perpecahan secara ideologi. Jadi perpecahan secara ideologi. Tidak bisa ditolerir, tidak mungkin ada tidak ada toleransi, tidak ada kompromi dalam masalah prinsip secara ideologi, secara pemikiran. Nah, sementara mungkin dengan orang-orangnya mungkin bisa, jadi bisa bersama dalam hal-hal yang tidak masuk ke wilayah ideologi dan pemikiran itu, insyaallah gitu. Baik. Nah, sementara perbedaan fil furu ini dalam masuk, kalau ini adalah maudhi ittifaq wa ijma. Jadi gitu. Dan sifatnya di sini itu tauqifi. Jadi sudah. Ini aksiomatik, ini baku. Jadi misalnya orang dikatakan Islam ya ketika dia udah tidak bisa dia menawar. Ini given. Jadi Anda menyatakan diri sebagai seorang Muslim, itu nggak ada ceritanya menawar rukun iman ditawar. Jadi artinya Anda beriman, Anda berislam, Anda bersyahadat, itu Anda harus menerima rukun iman yang 6 itu. Kalau tidak, berarti Anda masih belum siap Islam. Jadi gitu. Anda Islam, artinya Anda menerima rukun Islam yang 5, salat 5 waktu, nggak ada tawar-menawar. Jadi Anda masih masih mau nawar, itu berarti Anda masih belum siap Islam. Bahwa babnya, saya belum mampu, itu bab lain. Jadi gitu. Ini yang kita katakan bahwa kalau dia masih belum menerima, belum siap menerima, kalau masalah siap dan mampu menjalankan, itu bab lain. Jadi peluang kita yang sudah sejak lahir Islam saja sampai saat ini mungkin banyak ajaran Islam yang kita masih belum mampu melaksanakannya. Itu bab kemampuan melaksanakannya, bab lain. Tapi kan kita mengimani dan kita meyakini. Ya, ini bab ketika ada seseorang itu tadi. Jadi sudah tidak ada. Jadi kalau Anda menyatakan Islam dan beriman dengan keimanan Islam, ya rukun iman itu Anda terima. Rukun Islam yang 5 itu Anda terima. Anda yakin Anda. Jadi kewajiban Anda hanya menerima. Kalau tidak, ya berarti Anda masih belum siap Islam. La ikrah fiddin. Jadi gitu. Anda memilih Islam artinya menerima semuanya itu. Ini baku. Jadi tidak menerima ini berarti bukan Islam. Itu prinsipnya gitu. Atau bukan Islam yang benar. Nah, sehingga ini adalah sifatnya given tauqifi, sudah dari sononya. Jadi maka tidak menerima perbedaan dan tidak ada ijtihad di situ. Tidak ada ijtihad di sana. Jadi bahwa tidak ada ijtihad dalam masalah-masalah prinsip. Nah, sementara masalah-masalah keislaman yang masuk wilayah furu' non prinsip ini mahal ijtihad, maudhi ijtihad. Inilah tempat atau materi yang tidak hanya ditolerir. Tidak hanya ditolerir. Tapi memang diwajibkan bagi para ulama yang kompeten untuk berijtihad di situ. Mengolah akal pikiran, meneliti, mengkaji. Nah, kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa kalau sesuatu atau satu masalah, suatu tema, jadi gitu, suatu tema, di sini dibolehkan, ditolerir, bahkan diharuskan
adanya ijtihad para ulama pakar, para ulama ahli, para ulama kompeten, jadi gitu. Di situ itu artinya berarti masalah itu, materi itu dimungkinkan ditolerir terjadinya perbedaan. Karena konsekuensi logis dari ijtihad itu adalah perbedaan. Jadi kalau nggak boleh ada perbedaan ya berarti masuk wilayah prinsip. Dan dari awal nggak boleh ada ijtihad. Makanya kita tegaskan kemarin ketika ada sebagian kalangan kaum muslimin itu yang paling getol, paling kekeh mewajibkan adanya ijtihad dalam masalah-masalah furu'iyah ini, tapi tidak siap menerima konsekuensinya. Konsekuensi ijtihad adalah ikhtilaf. Itu buah logis, nggak mungkin tidak. Jadi gitu, tidak mungkin tidak. Seperti kita bermusyawarah. Mengapa kita musyawarah dalam masalah tertentu? Karena dalam masalah itu ada perbedaan. Dan ditolerir adanya perbedaan. Karena tidak ada perbedaan, tidak perlu kita musyawarah. Tidak perlu kita syura. Jadi kayak gitu. Oke. Jadi itu. Nah ini kita nanti fokus pembahasan kita tentang fikul ikhtilaf itu untuk bagian kedua ini. Yaitu al-ikhtilaf fil furu'. Nah, perbedaan dalam masalah furu', masalah-masalah furu'iyah dalam Islam. Jadi materi-materi, tema-tema, masalah-masalah yang dimungkinkan, dibolehkan, ditolerir adanya perbedaan di situ. Jadi oleh karenanya para ulama berijtihad di sana. Karena perbedaan itu hanya buah dari ijtihad para ulama. Perbedaan hanya buah dari ijtihad para ulama. Nah, masail furu' itu juga bermacam-macam. Jadi dalam semua ajaran Islam itu ada usul furu' di sana. Bahkan termasuk dalam bidang akidah. Meskipun biasa masalah akidah itu biasa disebut dengan masail al-usul, itu bukan berarti semua masalah akidah itu usul. Ada masalah-masalah akidah itu yang furu'. Dari mana kita katakan furu'? Ya, karena kalau usul, kalau prinsip itu tidak mungkin sahabat berselisih, tidak mungkin tabi'in berselisih, tidak mungkin para ulama agung panutan kita berselisih. Makanya salah satu patokannya ketika kita dapati suatu masalah di mana para ulama panutan kita, ini pegangi kaidah ini. Para ulama panutan kita, apalagi mulai dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, atau mungkin juga di masa generasi itu salafus saleh, jadi gitu. Bahkan termasuk di generasi khalafus saleh. Jadi, abad keempat, kelima, keenam, ke belakang. Di antara para ulama yang selama ini kita tahu mereka lah representasi ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Terus antar mereka berbeda. Dalam sebagian kecil masalah akidah, itu artinya masalah itu berarti bukan masalah usul. Tapi itu masalah furu'. Di bidang akidah. Ya kalau kita tidak mungkin segera contoh saja. Masalah tentang peristiwa Isra dan Mi'raj itu termasuk dalam tema keimanan, tema akidah. Jadi hal yang bersifat gaib, itu masalah gaib itu. Nah, kalau untuk peristiwa Isra Mi'rajnya, jadi peristiwa Isra Mi'raj bukan waktunya, bukan tanggalnya, kan ada perselisihan. Tapi tentang bahwa
Rasulullah SAW itu pernah di-Isra Mi'rajkan Allah Ta'ala dalam suatu malam, seperti yang Allah abadikan dalam surat Al-Isra. Dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa, itu Isra-nya. Terus kemudian Mi'rajnya itu diangkat, dibawa ke langit ke-7, Sidratul Muntaha. Terus kemudian kembali lagi, balik ke Mekah. Jadi gitu. Nah, adanya peristiwa itu bahwa beliau mengalami Isra Mi'raj seperti itu ini akidah dan prinsip. Jadi gitu. Ini tidak menerima tawar-menawar, tidak menerima perbedaan, tidak menerima ijtihad. Udah, nggak masuk akal, udah. Anda orang beriman, ada orang Islam menerima ini. Jadi ini bagian dari jadi seperti kita mengimani wahyu Al-Qur'an. Nah, itu secara ini prinsip pokok utama prinsip Isra Mi'raj. Tapi detail-detail masalah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ada yang bersifat furu. Kita katakan furu mengapa? Karena ternyata dalam masalah itu sudah terjadi. Perbedaan bahkan sejak zaman sahabat. Sejak zaman ulama terkenal. Misalnya contohnya, ada dua masalah misalnya saya sebutkan di sini. Yang pertama adalah tentang apakah Nabi SAW dulu di Isra Mi'rajkan itu biruhihi wa jasadihi ma'an. Beliau di Isra Mi'raj itu roh dan jasadnya sekaligus, ataukah biruhihi faqat, ataukah yang di Isra Mi'rajnya roh beliau, jasad mulia beliau masih ada di Mekah. Ini khilafiyah di antara para ulama. Terkenal. Ada yang berpendapat dengan pendapat pertama, ada yang berpendapat dengan pendapat kedua. Dan mereka menyikapi, masing-masing menyikapi pendapat yang lainnya sebagaimana mereka menyikapi masalah perbedaan dalam masalah fikih. Kunut subuh nggak kunut subuh, jadi usolli nggak usolli, dan seterusnya. Jadi gitu. Nah itu tandanya bahwa berarti mereka secara umum, kalau ini masalah prinsip nggak mungkin mereka berselisih. Yang kedua itu dalam masalah Isra Mi'raj. Ini hanya secara contoh ya. Dan ini masalah akidah diperselisihkan. Yang kedua itu adalah Yang kedua dalam masalah Isra Mi'raj itu kan pada saat semua sepakat bahwa pada saat dimi'rajkan itu di situ Nabi Muhammad SAW itu diberi kesempatan untuk bisa berdialog dengan Allah. Allah berbicara langsung dengan beliau. Dan disitulah beliau menerima kewajiban salat 5 waktu. Itu disepakati oleh para ulama semuanya. Dengan detail seperti yang seperti yang Nabi ceritakan dalam hadis yang sangat terkenal, hadis tentang Isra Mi'raj. Detail semuanya. Tapi ada satu masalah di situ. Yaitu pada saat Nabi Muhammad SAW berdialog langsung dengan Allah Ta'ala di situ, dan diantaranya menerima perintah salat 5 waktu itu. Dan itu berkali-kali. Kita tahu semuanya kan. Itu apakah pada saat itu Allah Ta'ala memberi kesempatan dan memberi kemampuan Nabi Muhammad SAW untuk bisa melihat Allah atau tidak? Ini khilafiyah di antara para ulama. Ada yang berpendapat pada saat itu Nabi diberi kemampuan dan kesempatan untuk bisa melihat Allah langsung. Yang lain mengatakan tidak. Jadi gitu. Ini masalah akidah. Tapi perselisihan sudah terjadi di antara para sahabat. Dan begitu seterusnya. Jadi gitu. Itu yang saya katakan bahwa ketika ada suatu masalah di mana di antara para sahabat, para tabi'in, jadi para tabi'in atau para ulama panutan, ulama mu'tabarin, ulama rujukan Ahlussunnah wal Jamaah, itu antar mereka berbeda pendapat, itu tanda berarti masalah itu bukan masalah usul, itu masalah furu.
Oke. Jadi itu. Nah, terus kemudian apalagi perbedaan dalam masalah tata cara dakwah, metode dakwah, menentukan skala prioritas dakwah dalam menyikapi dinamika kehidupan dalam berbagai aspeknya, termasuk dinamika politik, di mana perpolitikan pada zaman sekarang ini itu tidak ada contohnya, tidak ada padanannya sama sekali dalam sejarah umat Islam seluruhnya. Sehingga para ulama masing-masing beristihad bagaimana menyikapi kondisi yang ini sama sekali baru, belum pernah terjadi. Semua beristihad dengan pemahaman masing-masing, dengan kapasitas keilmuan masing-masing, dengan kemampuan masing-masing, dengan latar belakang masing-masing. Sangat mungkin terjadi perbedaan. Dan itu yang terjadi. Nah, bagaimana kita bertaamul dengan itu semuanya? Oke, itu luas. Tapi intinya yang kita maksudkan bahwa wilayah al-ikhtilaf, daerah al-ikhtilaf, fil furu' itu luas sekali. Meliputi berbagai tema dan materi keislaman. Tapi fokus kita, dan itu yang kita dapati dari para ulama yang menulis tentang fiqhul ikhtilaf itu rata-rata lebih ditujukan ke al-ikhtilaf fil masail al-furu'iyah, fil masail al-fiqhiyah, al-ijtihadiyah, al-ikhtilafiyah, al-furu'iyah. Jadi perbedaan dalam masalah-masalah fikih. Jadi fikih kategori furu' ya. Fikih maksudnya masalah furu' non usul, non prinsip. Jadi dalam berbagai masalah yang sangat banyak, masalah ibadah, masalah syariah, masalah muamalah segala macam itu yang sangat banyak. Nah, itu nanti fokus kita tentang jadi tema-tema kita berikutnya dalam seri Fiqhul Ikhtilaf ini itu nanti akan terfokus ke sana. Jadi akan lebih terfokus ke zahiratul ikhtilafat al-fiqhiyah. Jadi tentang fenomena, fakta, perbedaan-perbedaan dalam bidang fikih yang kemudian melahirkan mazhab-mazhab fikih. Melahirkan mazhab-mazhab fikih. Jadi ada yang terkenal, 4 mazhab yang terkenal, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Apakah mazhab banyak 4 itu saja? Tidak. Sebetulnya banyak sekali. Jadi banyak sekali. Jadi sebanyak apa? Sebanyak jumlah para ulama mujtahidin pada zamannya. Misalnya pada zaman Imam Abu Hanifah. Apakah yang mujtahidnya Imam Abu Hanifah? Banyak ulama lain. Di zaman Imam Malik, di zaman Imam Syafi'i, di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak terhitung. Jadi, nah semua ulama mujtahid itu masing-masing aslinya punya mazhab juga. Hanya saja qadar Allah itu Allah punya rahasia yang kemudian bertahan, ulama-ulama yang memiliki murid-murid terspesial yang konsen, tekun dan berjuang untuk menjaga, terus kemudian menghimpun jadi pendapat-pendapat ulamanya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu. Jadi gitu akhirnya kemudian dan kemudian diajarkan, diwariskan, kitab-kitab ditulis di bidang mazhab Imam yang Hanafi dalam bidang ilmu fikihnya Imam Abu Hanifah, yang mazhab Maliki ada ulama-ulama yang menulis dalam bidang mazhab Maliki dan begitu seterusnya. Itu ternyata memang ini 4 mazhab ini yang paling utama. Sehingga 4 mazhab ini yang bertahan sampai sekarang, yang terkenal. Jadi gitu. Tapi selain itu sebenarnya banyak mazhab-mazhab yang lainnya hanya saja tidak terhimpun dan kemudian menjadi satu mazhab. Insya Allah mungkin nanti kita juga berbicara selayang pandang tentang kemunculan dan pertumbuhan mazhab-mazhab fikih ini. Insya Allah. Baik, jadi itu secara umum. Kita kembali kepada, ya karena tema yang kedua nanti lebih banyak akan kita kupas, kita kembali ke
Ada ikhtilaf yang pertama. Jadi ikhtilaf tadi kita katakan bahwa dua perbedaan pendapat, perbedaan ada ikhtilaful qulub itu. Kemudian kita ke ikhtilafu al-uqul. Nah, di ini untuk yang ikhtilaful uqul yang fil usul, perbedaan ikhtilaful uqul wal afkar, perbedaan akal dan pemikiran fil usul atau fil masail al-usuliyah dalam bidang masalah-masalah prinsip ini terbagi dua lagi. Terbagi dua lagi. Ya, terbagi dua lagi. Yang pertama adalah perbedaan dalam masalah prinsip yang masuk wilayah ikhtilaful adyan. Ya. Ikhtilaful adyan. Wal aqaid. Ini perbedaan dalam hal perbedaan agama dan keyakinan. Intinya perbedaan antara Islam dan agama di luar Islam. Jadi gitu. Islam dan non-Islam. Di sini. Ya. Ini kita sudah ya kita bagi orang Islam meyakini mengimani bahwa satu-satunya agama yang benar, jadi yang benar, yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan dan kebahagiaan hanya Islam. Tidak ada yang lainnya. Sebagaimana pemeluk setiap agama yang lainnya juga mungkin akan juga meyakini hal yang sama. Udah. Di sini sikap utama kita, keyakinan kita bahwa keyakinan utama kita, inna dina andawal Islam. Yang namanya agama, keyakinan, akidah yang benar yang memberikan menjamin keselamatan dan kebahagiaan bagi kita di dunia dan di akhirat itu hanya Islam. Itu keyakinan kita, itu akidah kita. Sebagai orang Islam itu mutlak wajib mengimani itu. Orang mengaku Islam, bersyahadat tapi tidak meyakini bahwa hanya agama Islam yang benar, satu-satunya di sisi Allah Ta'ala, itu tidak sah keislamannya. Jadi berarti tidak paham makna syahadat yang diucapkannya. Jadi itu jelas. Ya, bahwa pemeluk agama lain juga meyakini hal yang sama, itu logis. Ya silahkan. Prinsip kita lakum dinukum waliyadin. Jadi gitu. Tadi bahwa ini lakum dinukum bagi kalian agama kalian dan la ikraha fiddin. Kita punya prinsip-prinsip yang sangat toleran sekali. Jadi toleransi dalam bidang perbedaan ideologi dan agama itu toleransi kepada pemeluk agamanya. Perhatikan, bukan toleransi kepada agamanya. Pemeluknya. Jadi gitu. Kalau kepada keyakinan agama selain Islam kita yakini, itu salah. Itu keyakinan kita. Tapi di saat yang sama karena Allah mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Boleh ada paksaan. Kita tidak boleh memaksa orang beragama dan agama tertentu. Jadi gitu. Agama kita. Terus kemudian prinsip kita seperti yang Allah tegaskan dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian. Silahkan kalian meyakini apa dan seterusnya. Makanya terus terang saja saya sangat tidak setuju dengan model-model dakwah itu di negeri kita dengan masyarakat yang heterogen. Banyak perbedaan ideologi, banyak perbedaan agama seperti ini. Terus materi-materi dakwah yang diangkat itu berbicara tentang agamanya orang lain. Berbicara tentang agamanya orang lain. Apalagi menyerang. Itu tidak benar. Kecuali dalam konteks yang sangat khusus. Apa itu? Konteks perdebatan. Forum terbatas diadakan memang untuk debat. Itu mereka siap di situ. Terbatas. Tapi kalau dakwah umum terus temanya itu tidak benar. Jadi, karena di situ tanpa kita sadari, itu kita melanggar firman Allah la ikraha fiddin. Jadi gitu.
La ikraha fiddin. Jadi melanggar firman Allah lakum dinukum waliyad din. Jadi gitu. Jadi kita cukup menanamkan keyakinan kepada bagi kaum muslimin tentang agama kita, keimanan kita. Insya Allah begitu. Jadi seperti itu. Yang saya katakan bahwa itu membicarakan, membahas ideologi orang lain yang tidak dalam konteks penanaman keyakinan akidah kaum muslimin. Apalagi ke konteks dan arah orientasinya ke menyerang, tidak benar. Bukan hanya karena kita hidup di negeri yang heterogen seperti itu. Tapi memang itu prinsip Islam. La ikraha fiddin, lakum dinukum waliyad din. Oke, jadi itu dalam konteks ini kita sudah seperti itu. Jadi nah, itu yang pertama. Jadi bahwa al-ikhtilaf, perbedaan itu fil usul, itu yang pertama adalah al-ikhtilaf fil adyan wal aqaid. Perbedaan dalam agama dan keyakinan. Jadi gitu. Nah, yang kedua ini yang yang kedua itu adalah al-ikhtilaf itu fil firaq al-aqaidiyah. Jadi perbedaan dalam hal firqah-firqah, sekte-sekte dan kelompok-kelompok ideologi di dalam Islam. Nah, ini antara perbedaan antara Ahlussunnah wal Jamaah dan kelompok lain dalam ruang lingkup Islam. Pernah kita bahas di sini. Jadi dalam ruang lingkup Islam, ini antara Ahlussunnah wal Jamaah yang kita imani, yang kita yakini sebagai al-firqatun najiyah, firqah yang selamat, dengan firqah-firqah Islam lain yang kita yakini tentang penyimpangannya, kesesatannya. Itu bukan kita yang mengatakan, tapi memang sudah ijma' di antara para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepanjang sejarah. Ini perbedaan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Khawarij, dengan Syiah, dengan Mu'tazilah, dengan Murji'ah, dengan Jahmiyah, itu nama-nama bagi firqah-firqah Islam klasik terdahulu. Sebagian nama-nama itu masih ada sampai sekarang. Sebagian yang lainnya mungkin sudah punah untuk sebuah kelompok, tapi mungkin ada sisa-sisa pemikirannya. Nah, kalau ini itu perbedaan dalam masalah prinsip juga, tapi masih dalam ruang lingkup Islam. Masih dalam ruang lingkup Islam. Makanya para ulama menyebut ketika berbicara tentang firqah-firqah akidah, jadi perbedaan akidah, itu mereka disebut sebagai firq Islamiyah. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah itu menulis sebuah buku tentang ideologi dan pemikiran kelompok-kelompok ini, sekte-sekte ini, ya Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Murji'ah dan seterusnya itu judul buku beliau adalah Maqalatul Islamiyyin. Maqalatul Islamiyyin itu kalau kita terjemahkan pemikiran-pemikiran kaum Islamis. Kalau Islamiyin kita terjemahan sekarang itu dipakai untuk kata-kata al-Islamiyyin, al-Islamiyun itu kelompok kaum atau Islamis, aktivis Islam, aktivis itu. Nah, dulu itu intinya adalah ini pemikiran-pemikiran kelompok-kelompok Islam. Padahal yang dimaksud itu ya Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, artinya berarti mereka masih dalam ruang lingkup Islam, hanya saja menyimpang. Pemikiran mereka berbeda dengan pemikiran, dengan ideologi, dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu tidak disebut tentang masalah ini, perbedaan dalam masalah ini, ikhtilaful firaq ini, itu tidak lagi disebut sebagai ikhtilaf. Jadi gitu. Tapi lebih disebut sebagai iftirak dan tafarruq, perpecahan. Jadi
Makanya disebut firqah. Dari kata-kata iftirak atau tafarruq. Perpecahan. Jadi perpecahan. Kalau ikhtilaf perbedaan. Memang setiap perpecahan adalah perbedaan, tapi tidak setiap perbedaan adalah perpecahan. Tapi jadi setiap perbedaan sangat mungkin karena sebab tertentu berubah menjadi perpecahan. Tapi aslinya ya tidak semua perbedaan itu. Jadi tidak setiap perbedaan itu adalah perpecahan. Setiap perpecahan adalah perbedaan, tapi tidak setiap perbedaan itu mesti merupakan perpecahan atau menjadi perpecahan. Tapi jadi karena satu dan lain hal, karena sebab tertentu itu perbedaan apapun, sekecil apapun berpotensi untuk menjadi perpecahan atau menimbulkan perpecahan. Ini biasa saya sebutkan faktor penyebabnya biasanya 3. Jadi baik ketiga-tiganya atau salah satunya. Jadi ada faktor hawa nafsu, sikap berlebihan, hulu. Jadi sikap ekstrim, kultus. Jadi gitu. Kultus melibutkan hawa nafsu, fanatisme yang berlebihan, fanatisme buta. Jadi gitu. Meskipun masalah perbedaannya sebenarnya masalah biasa, tapi ketika disikapi dengan sikap yang berlebihan, melibatkan hawa nafsu, ada kultus di situ dan ada fanatisme yang buta, itu yang menjadikan perbedaan yang sebetulnya perbedaan biasa, perbedaan yang toleran itu berubah menjadi ikhtilaf, berubah menjadi tafarruq atau iftirak, menjadi perpecahan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua itu salah persepsi. Dan ini banyak sekali. Salah paham, salah persepsi. Itu masalah-masalah perbedaan furu'. Tapi dipersepsikan, dipahami, diposisikan sebagai perbedaan usul. Betapa banyaknya masalah kita. Jadi, perbedaan furu' tapi dipahami, disikapi, dipersepsikan, diperlakukan seperti perbedaan usul. Ya yang terjadi di antara kita, perbedaan mazhab. Ini furu' ini. Tapi persepsi dan penyikapan terhadapnya itu seperti persepsi penyikapan terhadap masalah perbedaan usul. Perbedaan organisasi, perbedaan kelompok, perbedaan jamaah, perbedaan politik, perbedaan gerakan dakwah. Jadi gitu. Yang semuanya masuk wilayah perbedaan fil furu'. Yang masuk kategori furu', tapi dipersepsikan, diasumsikan, dan disikapi seperti menyikapi, seperti memahami dan mempersepsikan, seperti menyikapi perbedaan masalah usul. Sehingga di situ ada walak barok. Itu yang kedua, faktor penyebab. Mengapa sebuah ikhtilaf itu tadi kita katakan bahwa semua tafarruq, perpecahan adalah ikhtilaf, perbedaan, tapi tidak semua perbedaan adalah perpecahan. Namun, setiap perbedaan, sekecil apapun, itu karena satu dan lain hal, jadi karena sebab tertentu, sangat boleh jadi berubah menjadi perpecahan. Penyebabnya yang tadi kita sebutkan. Yang pertama, ada unsur nafsu, ada unsur hulu berlebihan, ada unsur kultus, ada unsur fanatisme yang buta. Yang kedua adalah karena salah persepsi, salah paham. Masalah furu' dipersepsikan dan disikapi seperti masalah usul. Dan itu banyak sekali di kalangan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga adalah dalam berpolemik itu tidak komit, tidak konsis dengan adab, etika, dan akhlak Islam. Jadi gitu. Padahal itu kewajiban. Jadi dalam berpolemik, dalam berselisih itu tidak dijaga. Ketika berdebat misalnya itu tidak dijaga. Tidak dijaga kata-kata, tidak dijaga sikap.
Jadi gitu. Tidak dijaga intinya etika, akhlak Islam tidak terjaga dalam menyikapi orang lain, kelompok lain yang berbeda. Padahal Al-Quran itu menegaskan, jadi menyegah di dalam surah An-Nahl ayat 129 itu 25 itu dalam kita berdakwah itu ada dakwah dengan bil hikmah, bil mau'izatil hasanah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Wajadilhum billati hi ahsan. Jadi gitu. Berdakwalah, ajaklah orang lain ke jalan Tuhanmu bil hikmah. Ini umum. Siapapun yang kita ajak, yang kita dakwai, baik dia orang Islam atau non-Muslim, baik dia orang Islam yang taat atau ahli maksiat, semua kita dakwai dengan hikmah, dengan proporsional, dengan bijak, dengan sikap yang tepat untuk masing-masing. Itu hikmah umum. Jadi dengan benar, dengan baik, dengan tepat, dengan proporsional, dengan tepat sasaran seterusnya. Nah, yang kedua, wal mau'izatul hasanah. Ini Dr. Yusuf Qaradawi memaknainya, ini adalah cara dakwah menghadapi jamaah sendiri. Seorang ulama, seorang kiai, seorang habib, seorang ustadz, seorang mubalik berceramah, menyampaikan taklim atau tabligh di depan jamaahnya sendiri. Di depan anggota kelompoknya sendiri, di depan pengikut mazhabnya sendiri. Itu dengan al-mau'izatul hasanah, dengan wejangan dan nasihat yang baik. Mau'izah hasanah. Dengan wejangan dan nasihat yang baik. Nah, yang ketiga itu ini dakwah lil mukhalifin. Wajadilhum billati ahsan. Ini dakwah terhadap kelompok-kelompok yang berbeda. Baik perbedaan dalam masalah furu' sampai perbedaan masalah usul, bahkan perbedaan agama. Ayat ini konteksnya dalam ayat-ayat yang semana dengan ini itu justru konteksnya konteks perbedaan agama. Nah, ketika seseorang berdakwah di hadapan orang-orang yang berbeda dengan dia, apalagi perbedaan prinsipil, itu tidak mungkin kecuali yang terjadi adalah jidal, perdebatan, polemik, adu argumentasi. Karena aslinya mereka tidak sepemahaman dengan sang pendakwah itu. Nah, ketika seorang pendakwah berdakwah dengan jamaahnya sendiri bil mau'izatil hasanah, dengan wejangan nasihat yang baik. Tapi ketika menghadapi jadi kalangan yang berbeda dengan mereka sehingga terjadi perdebatan, itu perintah Allah justru wajadilhum billati hiya ahsan. Ketika berbantah, ya kalau berbantah tentu dengan mereka yang berbeda. Karena yang membantah hanya yang berselisih dan berbeda. Termasuk perbedaan agama. Itu perintahnya dengan cara apa? Billati hiya ahsan. Justru dengan cara yang lebih baik. Tidak boleh dengan cara yang buruk. Tidak boleh dengan cara yang kasar. Tidak boleh dengan cara yang, bahkan tidak cukup dengan cara yang baik saja. Tapi billati hiya ahsan. Dengan cara yang lebih baik, gitu. Tapi yang terjadi di dalam dunia kenyataan kita biasanya kebalikan. Kalau dengan jamaah sendiri halus, lembut, jadi gitu. Tapi justru ketika berhadapan dengan yang berbeda, itu bertolak belakang dengan perintah Allah. Jadi, jangankan dengan yang lebih baik, bahkan dengan cara yang baik pun tidak. Jadi gitu. Baik, jadi itu intinya begitu. Jadi ini bahwa konteksnya di sini. Nah, tema yang terkait dengan dengan perselisihan fil usul ini masuk ke wilayah akidah ya. Dan itu tidak masuk dalam fikih ikhtilaf. Jadi artinya ketika kita bicara fikih ikhtilaf, itu berarti kita berbicara tentang fikih pemahaman ilmu tentang fenomena perbedaan dalam masalah furu', khususnya adalah furu' fiqhiyah. Dalam masalah furu' fiqhiyah, khususnya seperti itu. Itu intinya adalah tentang
masalah perbedaan yang ditolerir, yang secara umum ditolerir dan dibenarkan. Itu yang akan insya Allah kita akan bahas. Sementara ikhtilaf yang ghairu masyru', jadi perbedaan yang tidak ditolerir, yaitu perbedaan fil usul itu masuk ke ranah pembahasan akidah. Jadi itu fiqhul iftiraq, mungkin bisa kita katakan begitu, atau fiqhul tafarruq atau fiqhul firaq. Jadi ilmu dan pemahaman seputar firqah-firqah. Jadi seputar firqah ya, seperti tadi Ahlussunnah wal Jamaah, Khawarij, Syiah, Mu'tazilah itu masuk dalam ranah pembahasan akidah. Dan itu di luar pembahasan tentang ikhtilaf. Cuman ini nanti kita dudukkan. Jadi kita ketika bicara fiqh ikhtilaf, itu berarti ini tentang perbedaan yang masyru'. Jadi makanya dalam kitab Dr. Yusuf Al-Qaradawi tentang fiqh ikhtilaf itu berjudul As-Sahwah Al-Islamiyah, gerakan Islam bainal ikhtilafil masyru' wa tafarruqil mazmum. Jadi gerakan Islam, gerakan kebangkitan Islam antara perbedaan yang ditolerir, ini yang sedang kita bahas. Fiqh ikhtilaf itu perbedaan yang ditolerir secara umum, wa tafarruqil mazmum, dan perbedaan dan perpecahan yang dicela, yang tercela. Insyaallah. Baik, jadi itu secara umum saya sedikit tentang tentang ikhtilaful qulub tadi itu. Kembali kepada yang tadi sebelum nanti kita masuk dalam interaksi kalau memang ada pertanyaan. Jadi perbedaan yang ditolerir itu hanyalah perbedaan, kategori perbedaan dalam masalah akal pemikiran fil masail furu'iyah. Itu yang ditolerir, itu yang masyru'. Itu yang masyru'. Sementara perbedaan yang lainnya semuanya, yang tadi kita sebutkan perbedaan dalam masalah perbedaan pemikiran, akal dan pemikiran, dalam bidang ideologi, agama, keyakinan, ya, itu baik dalam baik dalam hal yang masih di ruang lingkup Islam, kelompok-kelompok Islam, firqah-firqah Islam, atau bahkan berbeda ideologi, keyakinan dan agama, itu tidak ditolerir. Itu tidak ditolerir. Itu maksudnya tidak ditolerir itu kalau kita bicara tentang toleransi, itu ada dua macam. Jadi supaya paham ya, ketika saya katakan bahwa jadi toleransi itu kan pengakuan kan. Toleransi itu artinya pengakuan. Jadi yang tadi kita katakan bahwa perbedaan dalam masalah furu' itu ditolerir, artinya diakui, diterima, tidak diingkari, tidak ditolak. Jadi gitu. Itu masyru', itu mu'taraf bihi. Mutasamah fihi, ditolerir. Ada tasamuh di sana. Nah, tapi ada i'tiraf atau tasamuh itu terbagi dua. Ada tasamuh atau i'tiraf itu tasdiqi. Pengakuan atau toleransi itu dalam arti pembenaran yang tadi kita sebutkan. Jadi perbedaan dalam masalah-masalah furu' itu diakui, diterima, diakui, ditolerir, itu dibenarkan. Jadi i'tiraf tasdiqi, tasamuh tasdiqi. Pembenaran, kita katakan kita tolerir atau toleransi itu pembenaran, kita benarkan. Begitu. Tapi yang kedua ada i'tiraf dan tasamuh, itu bukan pembenaran tapi waqi'i. Jadi kita mengakui dan mentolerir keberadaannya. Memang real ada, kita akui. Real ada, kita akui. Kita tidak membenarkan materinya, tidak membenarkan, tidak mentasdik itu. Jadi, tapi real keberadaannya ada, kita akui. Jadi itu tasdiki. Insya Allah begitu.
Jadi itu artinya bahwa kalau perbedaan, jadi perbedaan yang masyru', yang ditolerir, yang dibenarkan, yang diakui itu hanya perbedaan di alam pikiran, dalam bidang pemahaman, gitu, dalam masalah-masalah furu'iyah, non usuliyah, masalah-masalah non prinsip. Sementara perbedaan dalam akal dan pikiran, tapi fil usul itu semuanya mardud, marfud, ghair mu'taraf bihi tasdiqiyan. Jadi tidak diakui dari sisi pembenaran, meskipun diakui secara keberadaan dan fakta kenyataannya. Pengakuan terhadap fakta. Tapi secara materi itu ditolak, tidak diperdengarkan dan diingkari. Jadi diingkari, insya Allah gitu. Nah, sehingga itu termasuk dalam bidang tafarruq atau iftiraq. Nah, begitu pula ikhtilaful qulub. Yang tadi kita sebutkan, yang pertama itu. Jadi perbedaan yang berbeda dan perselisih itu hati. Kalau yang berbeda hati, hati itu tempatnya cinta dan benci. Artinya ketika berbeda, artinya berbeda itu si A dicintai, si B dibenci. Gitu. Atau si A hari ini dicintai, besok dibenci. Jadi hari ini didukung, ditolong, besok dimusuhi. Jadi gitu. Atau kelompok ini, orang ini itu dirangkul, dibela, didukung, ditolong, yang ini dijengkrak, dimusuhi, ditolak. Jadi ini di pihak yang itu diantipati. Intinya adalah kalau ikhtilaful qulub itu di situ ada perbedaan cinta dan benci, berpihak dan memusuhi. Jadi berpihak dan memusuhi. Ini ikhtilaful qulub itu ikhtilaful wala wal bara. Nah, ini yang pasti menimbulkan tafarruq dalam beberapa ayat Al-Qur'an itu terkait. Jadi di dalam apa? Seperti yang disebutkan Allah dalam surat Hud ayat 118 119. Itu Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Andai saja Allah berkehendak, niscaya Allah bisa, apa susah dari Allah Ta'ala, untuk menjadikan semua manusia itu ummatan wahidah. Umat yang satu, maksudnya umat yang satu dalam keyakinan, akidah, agama. Namun wala yazalun mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Tapi mereka umat manusia itu akan senantiasa berselisih. Akan senantiasa berbeda. Kecuali orang yang Allah beri rahmat atau Allah yang Allah rahmati. Dan untuk itulah Allah mencipta mereka. Allah mencipta umat manusia itu ya untuk berbeda-beda itu, bukan untuk disatukan. Dalam satu agama, dalam satu akidah, dalam satu keyakinan. Memang untuk seperti itu, sudah seperti itu. Jadi itu konsekuensi. Jadi makanya ayat firman selanjutnya menegaskan bahwa Allah akan memenuhi neraka jahanam dari golongan jin dan manusia. Artinya Allah menciptakan surga neraka. Atau karena apa? Ya karena manusia pasti akan ada yang ahli surga, ada yang ahli neraka. Jadi semoga kita semuanya termasuk di antara ahli surga, amin ya rabbal alamin, dan semoga kita selamatkan dari tergolong dalam golongan ahli neraka. Nauzubillah. Jadi insyaallah begitu. Nah, di sini ada kutipan asal dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi mengomentari ayat ini, itu beliau berkata, hum fariqan. Jadi manusia itu ada dua kelompok. Jadi yurham fala yakhtalif. Kelompok pertama adalah kelompok yang dirahmati. Jadi gitu. Maka mereka tidak berbeda. Wala yurham fayakhtalif.
Kelompok kedua tidak dirahmati Allah, makanya mereka berselisih. Jadi tanda rahmat Allah itu adalah ketika sekelompok orang tidak berselisih. Ketika mereka berselisih, itu tanda bahwa mereka itu tidak dirahmati. Karena tadi dikatakan bahwa wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Dan mereka senantiasa berselisih dan berbeda kecuali orang yang Allah rahmati. Berarti yang Allah rahmati tidak berselisih. Nah, cuman para ulama menyebutkan yang dimaksudkan di sini itu adalah perselisihan fil usul. Jadi bukan fil furu. Sehingga itu seluruh ulama, seluruh mazhab para ulama yang berbeda-beda dalam masalah fikih dan lain sebagainya, dalam masalah ijtihad dakwah, selama mereka sepakat dalam masalah usul, itu mereka termasuk minal marhumin. Termasuk yang diperselisihkan, yang dirahmati, dan berarti perselisihan mereka laysa min qabil al-ikhtilaf al-marfud al-mabghud al-mamqut. Jadi berarti perselisihan mereka bukan termasuk perselisihan yang dimaksud di sini. Jadi perselisihan yang menjauhkan yang berselisih itu dari rahmat Allah Ta'ala. Sehingga perhatikan di sini betul. Jadi betul secara materi, secara pemikiran, jadi secara qadaya. Jadi kebanyakan perselisihan kaum muslimin itu bukan dalam masalah usul, tapi perselisihan dalam masalah furu. Tapi hati-hati, karena kita melibatkan hati, karena kita menyikapi ikhtilafil furu itu dengan sikap walak bara. Perbedaan mazhab disikap dengan walak bara. Perbedaan organisasi disikap dengan walak bara. Perbedaan partai politik disikap dengan walak bara. Perbedaan kelompok dan gerakan dakwah disikap dengan walak bara. Intinya perbedaan dalam masalah pemahaman pemikiran fil furu yang seharusnya atau yang semula itu mutasamah fihi. Jadi gitu. Mu'taraf bihi, maqbul, masyru'. Jadi ditolerir, diakui, dibolehkan, dibenarkan, ditolerir. Itu karena melibatkan ikhtilaful qulub, hati ikut terlibat. Ada walak barok di sana. Maka itu berubah menjadi perpecahan, menjadi iftirak. Dan itu yang berpotensi mengeluarkan dari istisna di sini. Jadi apa itu mengeluarkan dari ruang lingkup yang dikecualikan. Jadi dikecualikan adalah siapa? Illa man rahima rabbuk. Jadi gitu. Kecuali orang yang dirahmati oleh Tuhanmu. Yang dapat rahmat Allah itu yang perselisihannya, perbedaan yang tidak melibatkan hati. Di bidang furu syaratnya, jadi perbedaan yang tetap ditolerir dan tidak menghalangi rahmat Allah, itu perbedaan dalam masalah furu dan tidak masuk ke wilayah hati. Artinya ukhuwah tetap satu, walak tetap dipertahankan, tidak ada barok sama sekali di sana. Tapi ketika perbedaan apapun, perselisihan apapun melibatkan hati, ada walak barok di sana, maka na'udzubillah itu yang akan menjauhkan umat Islam dari rahmat Allah Ta'ala. Sehingga mungkin bisa kita, ya penting untuk kita merenung. Mengapa rahmat Allah, pertolongannya, dukungannya, dengan segala yang kita lakukan, itu kok rasanya jauh. Dalam konteks untuk membuat umat Islam ini kuat, membuat umat Islam ini jadi bersatu, ya karena itu tadi. Karena perbedaan-perbedaan yang seharusnya perbedaan yang ditolerir, ikhtilaf al-masyru', tapi kemudian dengan dibawa ke wilayah hati, itu menjadi perbedaan yang kategori tafarruq atau iftirak.
yang mazmum, yang tercela, yang mamqut, yang dimurkai. Jadi yang marfud, yang ditolak. Jadi gitu. Nah, itu kita apa itu sebagai gambarannya. Jadi perselisihan hati itu disebutkan di dalam beberapa hadis ketika Nabi SAW mau mengimami salat, lalu kemudian beliau memerintahkan agar supaya shaf itu dilurus rapatkan. Itu beliau diluruskan, beliau mengatakan istawu atau sawu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jadi luruskan barisan, jangan kalian berselisih. Jadi maksudnya berselisih itu tidak lurus barisannya, karena itu akan membuat hati kalian berselisih. Jadi ini yang tidak tolerir. Jadi ada bahwa dikatakan bahwa perselisihan dengan tidak lurusnya barisan itu bisa membuat hati itu berselisih, dan perselisihan hati itu yang buruk, jadi dibenarkan. Di riwayat yang lainnya beliau menyebutkan, kalau tadi riwayat Imam Muslim, dalam riwayat Imam Abu Dawud disahihkan juga oleh para ulama, wallahi la tuqimunna sufufakum, demi Allah. Jadi kalian harus wajib meluruskan saf-saf kalian, aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Atau kalau tidak, Allah akan memperselisihkan di antara hati-hati kalian. Yang jelas intinya perselisihan hati itu buruk. Itu buruk, itu tidak dibenarkan gitu. Nah, itu maksudnya tafarruq. Makanya apa itu terakhir intinya adalah bahwa jadi kalau kita ringkas lagi itu dari sisi kesimpulannya, ikhtilaf di dalam Islam itu ada dua macam. Ada yang pertama ikhtilaf. Jadi ikhtilafut tadad wa tanazu'. Itu perbedaan pertentangan. Jadi perbedaan tadad, perlawanan. Perbedaan pro kontra dan pertentangan. Memang nggak bisa disatukan. Yang kedua adalah ikhtilaf at-tanawwu' wa tasamu'. Yang kedua perbedaan keragaman dan toleransi. Jadi gitu. Nah, perbedaan yang tadad wa tanazu'. Jadi tanazu' itu pertentangan, wala tanaza'u fatafshalu rihukum. Jadi firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 46 itu kan, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Ini tanazu'. Jadi taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian saling bertentangan. Jadi sehingga kalian akan gagal, lemah, dan akan hilang kekuatan kalian. Jadi gitu. Itu maksudnya tanazu', itu tanazu' baik tanazu' fil usul atau tanazu' fil qulub. Jadi dalam masalah prinsip, meskipun secara pemikiran, perbedaan dalam masalah prinsipil atau perbedaan dalam masalah hati. Apapun masalahnya, sekecil apapun, tapi kalau melibatkan hati, itu masuk wilayah tanazu'. Jadi gitu. Itu wilayah tanazu'. Nah, itu tidak tolerir. Sehingga ada ikhtilafut tadad wa tanazu', itu perbedaan dan perselisihan, apa itu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan tadad itu pro kontra yang tidak bisa kita pertemukan, dan tanazu' itu pertikaian. Itu yang tadi semua bentuk perselisihan hati dan semua bentuk perselisihan akal dan pemikiran di bidang prinsipil itu masuk di sana semuanya. Yang kedua adalah ikhtilaf at-tanawwu' wa at-tasamu'. Perbedaan keragaman dan toleransi adalah perbedaan dalam masalah furu' dan tetap berada di wilayah pemahaman dan pemikiran, tidak masuk ke wilayah hati. Insya Allah itu kajian kita pada pagi hari ini tentang macam-macam perbedaan dan secara umum bagaimana kita menyikapinya. Nanti selanjutnya kita akan masuk dalam fiqhul ikhtilaf yang terkait dengan perbedaan pendapat di bidang atau dalam masalah-masalah furu' terkait dengan perbedaan mazhab fikih. Insya Allah itu.
kita cukupkan. Silahkan mungkin kalau ada yang ingin memanfaatkan waktu, barangkali berinteraksi, mungkin menambahkan atau bertanya. Silakan kalau ada yang ingin nimbrung di bagaimana, ada yang ini? Ada pertanyaan? Atau mungkin dari FB? Baik. Kita coba pertanyaan yang masuk. Ada beberapa yang sempat masuk, coba saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang menerima perbedaan dan menerimanya dianggap tidak konsisten, pelin-pelan dan tidak tegas dalam menyikapi benar salah. Bagaimana mensikapi pendapat ini? Kembali yang tadi kita sebutkan, jadi istilah pelin-pelan, tidak konsisten, istiqamah, nanti insya Allah akan kita bahas pada saat kita membahas tentang bagaimana pula kita menyikapi perbedaan fil furu' ini atau dalam menyikapi ikhtilaf ini. Jadi parameter keistiqomahan, konsisten itu adalah dalam masalah-masalah prinsip, bukan dalam masalah-masalah khilafiyat. Sekali lagi. Jadi kita menyikapi perbedaan fil furu' ini itu tidak sama sih, tapi mirip dengan perbedaan selera makan. Pilihan makanan ini ada gado-gado, ada sate, ada gulai, ada rendang, ada lele, ada segala macam seperti itu, penyetan. Yang secara umum halal semuanya, tapi ini selera. Apakah orang yang hari ini makan gado-gado, besok makan sate, besok lagi soto, besok lagi gulai, itu kemudian pelin-pelan dia? Jadi gitu, jadi bahwa nggak istiqomah, enggak. Jadi ini perlu kita luruskan. Definisi konsistensi itu alat ukurnya adalah masalah prinsip, bukan khilafiyat. Itu masalah prinsip. Kita nanti akan buat contoh. Jadi kalau kita ukur istiqomah, konsistensi, pelin-pelan itu dengan alat ukur masalah khilafiyat, itu para ulama para ulama panutan kita, qudwah kita sejak zaman dulu, itu bagaimana toleransi mereka dalam masalah furu' ini, menyikapi khilafiyat ini, itu teladan kita dalam pelin-pelan berarti. Jadi makanya dalam hal ini itu saya sampai membuat pernyataan bahwa jadi kalau bertoleransi bahkan sampai ke level kompromi dalam masalah khilafiyat furu'iyah itu dikatakan pelin-pelan, itu saya dengan tegas menyatakan saya bangga sebagai orang pelin-pelan. Dan saya tegas mengatakan bahwa yang paling dibutuhkan umat ini saat ini adalah sebanyak mungkin kiai, ulama, ustadz yang pelin-pelan dalam masalah menyikapi perbedaan furu'iyah. Pelin-pelan dalam tanda kutip ya. Kalau dikatakan nggak punya pilihan itu nggak mungkin. Jadi orang itu hampir tidak mungkin. Jadi secara fitrah sendiri itu orang nggak bisa, orang nggak punya pilihan tuh. Netral dalam arti nggak punya pilihan apapun tuh nggak ada. Lawang kita nonton bola saja lah, dua klub yang sama-sama kita tidak tahu. Itu saya bisa menantang siapapun nonton permainan bola, dua klub yang semula tidak dia kenal sama sekali. Jadi coba kita tantang apakah betul bahwa dia bisa netral sampai akhir pertandingan. Saya ragu. Akan ada sesuatu saat dia nonton itu yang membuat dia tiba-tiba
berpihak ke klub A dan bukan klub B. Lebih menginginkan klub A yang menang, padahal sebelumnya nggak tahu apa-apa. Itu jadi ketika ada perbedaan, itu otomatis. Jadi ada pilihan itu. Tapi karena kemaslahatan tertentu, itu kita tunjukkan. Nanti kita akan buktikan. Artinya bahwa faktor penyebab yang menyebabkan para ulama dulu meninggalkan mazhabnya, bahkan mujtahid meninggalkan hasil ijtihadnya, itu adalah faktor penyebab yang sangat remeh-temeh kalau dibandingkan dengan kondisi kita sekarang. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah itu ketika diminta ngimami di masjid Imam Abu Hanifah di Baghdad, jamaahnya mazhab Hanafi yang tidak kunut. Jamaahnya itu siap tidak kunut. Mohon maaf, jamaahnya yang bermadzhab Hanafi asli tidak kunut, karena mempersilahkan Imam Syafi'i untuk ngimami, mereka tahu Imam Syafi'i mazhabnya kunut. Mereka siap-siap berkunut, tapi justru Imam Syafi'i yang tidak kunut. Bukan karena takut terjadi fitnah di masyarakat, di kalangan jamaah, bukan sama sekali. Jadi bukan sama sekali. Murni hanya karena beliau merasa tidak elok, tidak pantas, tidak patut. Saya sholat di Masjid Abu Hanifah, terus saya menyalahi mazhabnya. Imam Abu Hanifah sudah wafat pada saat Imam Syafi'i baru lahir. Jadi gitu. Oke, nanti kita, jadi itu. Jadi Ustadz yang ini dari Ustadz Amin, jadi kita dengan cara kita meluruskan. Jadi parameter keistiqomahan, jadi gini, kalau kita ukur parameter keistiqomahan itu dengan mazhab fikih, itu kan sama saja mengatakan gini, kalau saya mazhab Syafi'i, saya mengatakan berarti orang yang bermazhab Hanafi nggak istiqomah. Orang bermazhab Maliki nggak istiqomah. Nggak konsis. Karena yang benar bagi saya hanya Syafi'i. Atau sebaliknya, saya bermazhab Hambali, berarti yang lainnya. Jadi gitu. Terus para ulama itu banyak yang berganti-ganti mazhab. Jadi baik secara permanen atau kondisional. Itu tidak terhitung dan contohnya banyak sekali. Apakah mereka pilihan semuanya? Jadi gitu. Mereka punya pilihan semuanya dan kita juga punya pilihan, hanya saja ada kemaslahatan tertentu. Insya Allah gitu. Jadi sekali lagi alat ukur konsistensi dan alat ukur pelin-pelan itu dalam masalah apa? Alat ukurnya adalah masalah-masalah prinsipil, bukan masalah khilafiyat. Berbahaya kalau kita memakai masalah khilafiyat sebagai alat ukur konsistensi dan dan masalah itu. Insya Allah itu. Baik, yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah hal keburukan atau musibah yang berat menimpa manusia di muka bumi ini bagian dari takdir? Jawabannya tegas, iya. Kita sudah pernah bahas, tidak ada satu. Ya silahkan baca surat Al-Hadid ayat 22-23. Kita sudah pernah bahas, jadi semua takdir Allah Ta'ala. Cuman yang perlu dipahami bahwa semua yang terjadi itu karena takdir Allah Ta'ala, tapi semua takdir itu terjadi sesuai dengan sunnatullah. Perhatikan, betul semua yang terjadi itu adalah berdasarkan takdir Allah Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun terjadi kecuali karena sudah Allah takdirkan. Tapi semua yang ditakdirkan itu terjadi sesuai dengan kaidah sunnatullah. Ada tetap, misalnya seperti contoh hukum sebab akibat. Dan bagaimana cara menerimanya biar tenang dan ikhlas, pada rasanya terasa amat berat, sering gelisah, menyesal, marah, bercampur, jadi satu hingga ya berarti keimanan kepada takdirnya perlu diperkuatkan. Ada dua hal. Maka tadi saya katakan bahwa di satu sisi kita beriman kepada takdir terhadap apa, mungkin ada hal yang mungkin berat, buruk bagi kita, misalnya gitu, itu kita kuatkan iman kepada takdir. Jadi iman kepada takdir disyariatkan, diundangkan itu untuk kepentingan itu. Likaila ta'saw ala ma fatakum, ayatnya surat Al-Hadid ayat 23 itu. Agar kalian tidak terlalu sedih, tidak putus asa terhadap apa yang terlewat dari kamu, yang buruk, yang baik-baik terlewat, lepas, yang terjadi itu buruk, itu kalian tidak terlalu sedih, itu kuatkan iman kepada takdir. Nah, tapi imbangi di sisi yang lainnya, imbangi juga dengan sisi yang lainnya.
yaitu muhasabah. Jadi pemaduan antara takdir Allah dan sunatullah itu, dari si takdirnya kita imani takdir itu. Bahwa yang terjadi ini memang sudah digariskan. Kita terima dan begitu kita beriman kepada takdir, kita akan tenang dan kita akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Jadi gitu. Dan tidak ada artinya. Jadi kita, karena tidak mungkin untuk yang sudah terjadi, tidak mungkin tidak terjadi seperti itu. Hadisnya riwayat Imam Ahmad. Jadi wa'alam annama akhta'aka lam yakun yusibak wa ma asabaka lam yakun yukhti'ak. Ketahuilah bahwa apa yang tidak terjadi pada kamu memang tidak mungkin akan terjadi. Jadi apa yang tidak terjadi pada kamu itu memang tidak mungkin tidak terjadi seperti itu. Dan apa yang terjadi pada kamu itu tidak mungkin lepas dari kamu. Jadi percuma. Jadi gitu, itu kita hanya menyiksa diri sendiri kalau kita menyikapi apa yang terjadi itu dengan sikap protes itu, karena tidak mungkin tidak begitu. Memang sudah seperti itu. Nah, jadi itu kita kuatkan. Berarti tadi ketika kita masih lebih banyak gelisah terhadap itu, berarti perlu disempurnakan iman kepada takdirnya. Tapi di sisi yang lainnya, kita tambah yang kedua, yaitu ada sisi muhasabah. Bapak, apa yang Allah takdirkan itu, kalau terjadi pada diri kita, itu tidak mungkin tidak terkait dengan faktor penyebab, langsung atau tidak langsung. Jadi semua takdir Allah, tapi takdir Allah itu terjadi juga sesuai dengan sunatullah. Jadi gitu. Orang jadi profesor itu takdir Allah. Orang jadi kaya takdir Allah. Orang jadi ulama takdir Allah. Orang jadi orang pemimpin takdir Allah. Tapi ada nggak semuanya itu Allah takdirkan dengan tanpa proses sunatullah? Enggak. Jadi gitu. Jadi seperti itu. Itu kita iman dan di situ kita muhasabah. Jadi bahwa kita punya andil besar dalam apa yang terjadi, langsung atau tidak langsung. Itu situ kita muhasabah, kita istighfar. Yang ketiga adalah yakini bahwa kita pernah membahas tentang kaidah musibah dan berkah. Jadi tidak ada musibah, tidak ada musibah yang tidak ada berkah di sana. Tidak ada keburukan yang tidak ada kebaikan di sana. Tidak ada kesulitan yang tidak ada kemudahan di sana. Itu silakan baca surat At-Talaq ayat 7, An-Nisa ayat 19, jadi gitu. Alam Nashrah, jadi fa inna ma'al usri yusra, dan surat Al-Baqarah ayat 216. Insyaallah itu. Jadi yang pertama, kuatkan iman kepada takdir. Terus kemudian yang kedua adalah muhasabah, karena apa yang terjadi itu juga ada sebab ngikuti kaidah sebab akibat, dan sangat boleh jadi kita langsung atau tidak langsung itu punya andil terkait dengan penyebab apa yang terjadi. Yang ketiga, kita yakini pasti dalam keburukan ada kebaikan. Jadi ada dalam musibah ada berkah dan hikmah. Yakini itu. Insyaallah itu baik. Saya kira itu insyaallah. Baik, lalu kemudian organisasi yang dirahmati, tidak terjadi ikhtilaf dalam hal usul. Namun ikhtilaf dalam hal furu'iyah masih mungkin terjadi, bahkan perlu terjadi untuk minimalisasi organisasi itu sendiri. Loh benar. Ya otomatis karena ada hikmahnya. Coba waspada, hati-hati jangan sampai yang tadi kita sebutkan. Jadi memang dalam sebuah organisasi, dalam sebuah madhab, dalam sebuah kelompok, dalam sebuah gerakan, jamaah itu tidak perlu diadakan. Otomatis pasti terjadi. Jadi kalau dia organisasi yang sehat itu pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Nah, yang perlu kita waspadai adalah itu jangan sampai perbedaan pemahaman, pemikiran yang itu akan memperkaya dan meluaskan wawasan, menghidupkan dinamika, jadi gitu, dan mendorong kepada inovasi-inovasi. Itu jangan sampai dalam berbeda pendapat atau berbeda dalam masalah itu melibatkan hati. Itu yang nanti akan menghilangkan dan menjauhkan rahmat Allah. Jadi gitu. Itu maksud saya. Jadi seperti itu insya Allah. Betul tadi. Dan itu otomatis ya. Jadi bahwa artinya otomatis itu. Jadi tanpa nggak perlu kita sengaja. Ayo kita pertahankan perbedaan. Nah, otomatis akan terjadi.
Yang terpenting bagaimana cara kita mengelolanya. Jadi justru yang lebih penting kita butuhkan itu bukan biar pertahankannya. Jadi otomatis, jadi jangan antipati. Jadi mungkin maksudnya adalah bahwa akan ada mungkin pihak-pihak kelompok-kelompok kritis, itu pertahankan, rawat justru. Jadi itu kalau bisa malah diberi reward. Jadi kalau ada organisasi kelompok yang antipati kepada setiap kritik dan antipati kepada kader-kader yang kritis, itu tanda secara pasti ini organisasi nggak sehat. Kalau hanya sehat itu justru welcome, justru saya malah mengusulkan beri reward khusus kepada mereka-mereka yang kritis, paling kritis sekalipun, yang paling kritis, insya Allah gitu. Karena itu yang akan mempertahankan. Nah, tapi kemudian kita kelola perbedaan itu kaidah dasarnya jangan sampai melibatkan hati. Tetap ukhuwah terjaga, silahkan debat mungkin sampai metenteng, sampai mungkin keluar keringat. Para ulama dulu begitu. Tapi tidak terlibat hati itu. Ukhuwah tetap terjaga. Dan ini perbedaan wacana. Pilihan semuanya insya Allah gitu. Baik, saya kira itu insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Kajian kita pada pagi hari ini. Dan kalau memang masih ada yang lainnya, insya Allah masih kita bisa sambung. Karena tema kita seri masih tentang fiqhul ikhtilaf. Kita akan lanjutkan insya Allah dalam pertemuan-pertemuan mendatang insya Allah. Mungkin terkait dengan selayang pandang sepintas tentang kemunculan dan pertumbuhan mazhab-mazhab fikih. Terus kemudian juga mungkin kita bicara sedikit tentang bagaimana tentang masalah bermazhab, apakah setiap muslim harus bermazhab atau tidak harus bermazhab, seperti apa, bagaimana menyikapi yang tidak bermazhab itu seperti apa, dan seterusnya insyaallah. Dan begitu seterusnya, bagaimana kita memahami fenomena khilafiyah ini. Dan seperti yang kita sebutkan bahwa ini kita fokuskan pada ikhtilafat fiqhiyah, tapi bisa berlaku dan kita terapkan dalam semua perbedaan dalam masalah-masalah yang non prinsip. Tapi tema kita fokusnya ke masalah-masalah fikih karena memang fikih ikhtilaf itu lebih banyak terkait dengan itu. Barakallahu fikum, kita cukup sampai di sini dan kita akhiri dengan bermohon kepada Allah Ta'ala, bermunajat kepada Allah Ta'ala dan berharap kerahmatan, keberkahan untuk kita semuanya, keluarga kita, putra-putri kita, dan untuk bangsa Indonesia semuanya. Kita awali doa kita dengan membaca Ummul Kitab Bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Hasbuna wa ni'mal wakeel. Allahumma inna dhalamna anfusana dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mawlaha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mawlaha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mawlaha. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha wa fi yawmina hadha wa fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la waba'an illa rafa'tah wa la waba'an illa rafa'tah wa la waba'an illa rafa'tah wa la 'aiban illa satartah wa la dayna illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la dhallan illa hadaitah wa la muhtadin illa thabbattah wa la 'ailan illa agnaitah wa la waladan illa aslahtah wa la waladan illa aslahtah wa la waladan illa aslahtah wa la hajatan min ahwaiji dunya wal akhirah hiya laka ridha wa lana fiha salah illa qadaita yasarta ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Mohon maaf, mohon pamit ya.
Saling doakan insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Waalaikumsalam insyaallah. Barakallahu fikum.